Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan assembly. Saya akan membuat part pertama. Pertama-tama saya pilih line. Dengan ukurannya saya akan membuat persegi panjang 120 meter dan 200 meter. Klik rectangle 120 meter, kemudian 220 meter. Lalu kasih ketebalan dengan menggunakan extrude sebesar 10 mm. Centang langsung. Lalu buat lingkaran. Skip pada bagian tampak top view-nya. Kemudian klik line-nya. Jaraknya ini 25. Kemudian pilih circle. Dengan diameter 50 mm. Kemudian tarik garis dengan sudut 95 derajat menyinggung lingkaran sampai ke bawah. Saya akan membuat line ke bawah sampai atas menyinggung lingkaran dengan sudutnya 95 derajat. Lalu saya singgungkan, tempelkan lingkaran dengan garis. Kemudian saya pilih mirror. Tidak bisa dimirrorkan, pakai cara yang sama saja, menggunakan line. Kemudian tarik garis, lalu pilih dimensi dengan ke sudutnya 95 derajat, kemudian tempel. Lalu trim, sisakan bagian sisi sebagian luarnya saja. Trim. Kalau tidak bisa di trim, bisa pakai del, tapi klik kiri dulu terus del. Terus saya bikin diameternya 25 di sini untuk lubangnya. Kemudian saya tutup untuk mengextrude. Pilih 3D model, extrude. Perhatikan right view-nya, ketebalannya ini 50 mm. Arahnya ubah, ketebalannya 50 mm. Kemudian oke.
Kemudian saya akan membuat persegi panjang. Klik line, saja, tarik garis ke samping 2,5, ke samping kanan juga 2,5, ke samping kanan itu 18 mm karena itunya 18, terus 36, tarik ke atas, sama, perlakukan dengan cara yang sama. Kemudian extrude. Untuk ketebalannya sebesar 5, perhatikan, untuk ketebalannya sebesar 5. Pada front view bisa diperhatikan ketebalannya 5. Lalu saya akan membuat gambar pada tampilan rack view. Saya skate, lalu ambil bagian tengah skate atau gambar, pilih X, Y, Z plane, ambil bagian tengahnya, pas pada bagian tengah, tidak perlu mengubah. Lalu kemudian skate, perhatian pada tampilan rack view sebelah kanan. Untuk ketinggian line ini 35. Kemudian saya akan membuat lingkaran. Kan R-nya di sini 10, berarti ke samping untuk diameternya di sini 20. Terus saya antara lingkaran dan garis saya tempelkan. Kemudian saya tarik garis di sini, sama seperti tadi, cuma ini beda. Ini sudutnya sebesar 120 derajat. Pilih dimensi, sudutnya atur 120 derajat, lalu tempelkan garis dengan lingkaran. Nah, habisnya seperti ini. Kemudian trim, lalu buat lubang dengan diameternya 12, circle terus 12. Kemudian tutup agar dapat di extrude. Nah, ditutup di situ, lalu extrude sebesar 12 mm. Pilih 3D model, extrude sebesar 12 mm. Extrude-nya pilih yang kanan kiri atau bagian ketiga. Teman-teman bisa lihat pada tampilan extrude. Ini hilangkan dulu garis yang bagian bawah, sangat mengganggu. Pilih trim aja. Nah, lalu extrude. Extrude-nya 12 mm. Kanan kiri, rata kanan kiri. Nah,
lalu centang, jadinya seperti ini. Ada yang kurang pada bagian hole, saya akan membuat pada bagian lubang kanan kiri atas bawah. Dengan jaraknya ini 20, kemudian ke bawahnya 35, kemudian kasih lubang sebesar 17 mm, lalu kasih lubang yang satunya lagi. Saya akan pakai garis bantu atau line untuk dapat dimirrorkan. Saya kasih bayang-bayang di sini sebagai garis tengah, terus klik mirror, kemudian klik lingkaran, selectnya klik lingkarannya, kemudian klik mirror line, klik garisnya untuk sumbu tengahnya, lalu down, lalu pilih down. Kalau sudah lingkarannya sudah semua, membuat 4 lingkaran dengan diameternya 17, kita bisa di extrude sampai tembus pada bagian bawah. Di sini ada yang mengganggu untuk proses pengekstrusikannya. Hilangkan garis bantu yang 20 mm sama 25, lalu extrude. Ini baru bisa di extrude. Nah, sampai bawah tembus, klik OK. Kemudian ini terdapat semuanya untuk sudut-sudutnya itu semuanya dengan menggunakan fillet R3. Di dalam petunjuknya semuanya kasih fillet R3. Untuk ngefilletnya perlu diperhatikan sisi kanan dan sisi kiri harus sama-sama di fillet. Nantinya akan berpengaruh pada hasil filletnya. Jadi ratakan semuanya untuk ngefillet. Nah, jangan sampai ada sudut yang tidak ke fillet. Ini semuanya saya akan memfilletnya. Perhatikan fillet, terus bagian sisi kirinya fillet juga. Fillet, jangan sampai ada yang tidak ke fillet. Nah, nanti hasilnya seperti ini kalau bertabrakan. Tidak semua bisa ke fillet. Pilih semuanya saja, abaikan garis
kegagalan fillet saja, biasanya nanti ada yang nyambung atau filletnya nanti hijau kembali. Soalnya ini tidak ada yang tidak nyambung untuk proses pemfiletan. Jadi jadinya merah seperti ini. Masih ada kendala dalam proses memfiletan. Kalau tidak bisa di fillet semuanya langsung, kita pilih filletnya itu satu-satu. Ini untuk fillet otomatisnya saya pakai itu tidak bisa untuk menyambungkan semuanya. Jadi saya akan memfiletnya itu satu persatu atau bagian part-part tertentu. Saya tidak memfilet semuanya. Jadi saya fillet bagian, terus langsung saya terus saya fillet lagi. Memang untuk memfiletnya di sini agak susah. Kita coba kembali agar bagian filletnya yang bisa di fillet itu, kadang untuk filletnya itu tidak nyambung, jadi agak susah. Ada salah satu bagian saja yang tidak ke fillet itu biasanya ngaruh pada bagian semuanya. Tapi akan saya coba filletnya itu satu-satu saja, tapi pasti jadi hasilnya itu seperti ini. Saya akan memfilet lagi yang bagian sisa-sisa yang belum ke fillet. Nah, ini error lagi. Pilih. Sebaiknya yang error itu nggak usah di fillet juga nggak apa-apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini bisa saya fillet semuanya. Tapi filletnya harus syaratnya satu-satu agar tidak bingung teman-teman. Untuk mempermanis saya kasih warna merah untuk bagian part yang pertama ini, yang hasilnya sudah jadi. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.